sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam jumpa, salam damai, sehat selalu. Kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah terhadap kita semua. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Stefanus, martir pertama. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itulah kalimat dari Santo Stefanus sebelum wafat karena dirajam. Jumpa lagi bersama saya, Laurencia Fani dan Romo Uut. Selamat datang Romo. Terima kasih Fani. Salam untuk para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya, kemarin kita sudah merayakan dengan hingar-bingar ya Romo, Natal. Perayaan Natal ya. Iya. Dan semoga sahabat semua sampai sekarang masih merasakan damai dan sukacita Natal itu sendiri. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin Romo. Silakan Romo. Baik. Fani dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita satukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas misteri inkarnasi Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami yang telah kami kenangkan dan kami rayakan beberapa hari yang lalu. Semoga misteri iman ini mendorong kami untuk semakin serupa dengan Dia yang lebih dahulu mau serupa dengan kami kecuali dalam hal dosa. Semoga juga berkat doa Santo Stefanus yang kami kenangkan hari ini, kami pun berani menjadi murid Yesus yang sejati, mengikuti Dia sepenuhnya, sehingga kami layak dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Terbukalah pintu surga bagi Santo Stefanus. Dialah yang pertama di antara para martir, dan karena itu dimahkotai di surga sebagai pemenang. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 8 sampai 10, dilanjut bab 7 ayat 54 sampai 59. Sekali peristiwa Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene, dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur. Ke dalam tangan-Mu, Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sudah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita menyimak berikutnya perbincangan rohani untuk mendapatkan inspirasi apa saja yang akan dibimbing oleh Romo Uut. Ya Romo, mari kita mulai Romo. Kita mulai dari hari ini adalah pesta ya Romo. Kemarin pesta untuk Yesus ya, kelahiran. Ini pesta Santo Stefanus. Iya. Romo. Iya, menarik ini kalau kita lihat rangkaian hari-hari setelah Natal ya. Tanggal 25 kita merayakan Natal. 26 Pesta Martir pertama Stefanus. 27 Yohanes Penginjil. 28 kanak-kanak suci yang juga dibunuh pada saat Yesus lahir menurut menurut Injil Matius ya. Ini kan semuanya kebanyakan kan martir itu ya. Iya. Dari Stefanus martir, Yohanes pun dalam Injilnya juga mengatakan itu kan, bahwa seorang barang siapa bersatu dengan Yesus, maka dia akan berbuah. Kalau Yesus wafat
untuk mewartakan kebenaran, yaitu kasih Bapaknya, maka yang mengikuti Yesus harus juga ambil bagian dalam penderitaan itu. Lalu kemudian kanak-kanak. Maka pertanyaannya adalah kenapa gereja kok mengurutkan pengenangan akan kemartiran, akan penderitaan itu setelah hari raya Natal. Itu kan jadi pertanyaan kita. Untuk saya pribadi ini baik. Karena apa? Karena bisa menjadi obat dalam tanda kutip melawan komersialisasi Natal. Natal sekarang identik dengan hadiah, dengan Sinterklas, dengan lampu warna-warni, tapi lupa bahwa Natal adalah Allah yang mau menyerahkan dirinya untuk keselamatan ciptaannya. Nah, itu kan pesan utama begitu. Allah menjadi manusia karena mau mencintai kita dan mengangkat kita menjadi seperti Allah sendiri. Ini kan intinya. Maka setelah Natal, lalu kita dibawa pada pengenangan dan perayaan para martir, itu obat yang bagus untuk komersialisasi Natal. Bahwa memang, yuk kembali ke bumi yuk. Natal bukan tempat pelarian, Natal bukan mau lari dari kenyataan hidup, enggak. Natal justru mengundang kita masuk ke dalam perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Maka menjadi pengikut Yesus, ya ikut Yesus sama-sama berjuang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua menariknya begini. Ternyata dalam semangat untuk mengenangkan para martir, kita diundang melihat bahwa para martir, menurut kacamata dunia, mereka wafat. Mereka mati. Hidup mereka selesai. Tapi dari sudut pandang Allah, dari sudut pandang orang beriman, mereka tidak mati. Mereka dilahirkan secara baru. Maka dalam gereja Katolik, tradisi menghormati para kudus itu bukan pada hari kelahirannya di dunia, tapi hari kelahirannya di surga, saat kematian, saat kelahiran baru. Artinya semua perjalanan hidupnya dinilai selesai dan dimahkotai di surga sebagai ciptaan baru karena dilahirkan kembali melalui kematiannya. Nah, ini yang mungkin bisa membantu menjawab kenapa kok persis setelah Natal kita merayakan para martir. Jawabannya adalah karena mereka dilahirkan secara baru. Berkat iman mereka akan Yesus yang telah dilahirkan di dunia menjadi sama seperti kita. Maka iman akan Yesuslah yang membuat para martir itu punya iman dan kemudian menyerahkan seluruh hidupnya untuk Yesus yang telah mencintai mereka. Dan kemudian karena hidupnya itu total untuk Yesus, ketika mereka wafat, Yesus mengangkat mereka ke sisinya sebagai ciptaan yang baru. Maka kita sebenarnya mengenangkan hari ini kelahiran Santo Stefanus sebagai ciptaan baru di surga. Nah, itu alasannya. Jadi sebenarnya baik martir maupun Tuhan Yesus yang kita kenangkan Natal kelahirannya kemarin itu sama-sama kita kenangkan kelahirannya. Yang satu lahir ke dunia sebagai manusia, yang lain lahir sebagai ciptaan baru di surga karena iman akan Yesus. Ini mungkin bisa memberikan pemahaman sedikit. Sorry Romo, agak menyimpang. Makanya kalau kita memperingati kerabat atau sesama kita yang meninggal itu peringatan 3 hari, 7 hari. Betul. Itu setelah kematian betul. Maka dihitung setelah kematian kan. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya itu karena memang titik berangkatnya di situ. Dia sudah tidak lagi bersama kita, tapi dia sudah dilahirkan baru. Di langit dan bumi yang baru bersama Tuhan yang dia imani, yang sudah mencintai dia. Betul. Maka dihitung berdasarkan titik baru itu. Kematiannya ya Romo. Ini ada pertanyaan Romo, kenapa Stefanus ini dia satu-satunya yang tertulis di dalam kisah para rasul tentang di kitab suci ini. Iya, ini menarik ya. Betul. Seperti yang tadi dikatakan Fani, ini satu-satunya ya. Pengikut Yesus yang ditampilkan secara detail kemartirannya. Walaupun ada rasul lain sebenarnya, Stefanus diakon ya. Dia diakon yang diangkat oleh 12 rasul untuk membantu mereka dalam pembagian makanan maupun hal-hal untuk mempertahankan hidup dari orang-orang Yahudi diaspora. Sebenarnya diceritakan lain, pribadi lain juga, yaitu Rasul Yakobus. Ya, dia pun
wafat karena diperintahkan oleh Herodes Agripa untuk dihukum mati. Tapi tidak mendetil memang. Tidak sedetil diakon Stefanus ini. Nah, cerita diakon Stefanus ini sebenarnya ditampilkan dalam Kisah Para Rasul untuk menunjukkan bagaimana orang yang mengikuti Yesus pelan-pelan akan diserupakan dengan dia. Pertama, kita lihat para rasul. Rasul itu kan memang pengikut Yesus yang paling dekat. Maka setelah Yesus diangkat ke surga, para rasul menunjukkan bahwa kalau mereka dekat dengan Yesus, kalau mereka mengikuti Yesus, maka mereka akan jadi serupa dengan Yesus. Contohnya, dulu Yesus menyembuhkan orang sakit. Para rasul dalam Kisah Para Rasul juga menyembuhkan orang sakit. Dulu Yesus mengajar. Para rasul juga suaranya, pengajarannya didengarkan. Padahal mereka kan bukan ahli teologi. Petrus itu nelayan. Yakobus nelayan juga. Tapi pengajaran mereka luar biasa. Sampai pemuka agama Yahudi nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan pengajaran mereka. Lihat, mereka semakin serupa dengan Yesus dalam kuasa mengajar juga. Dan kalau Yesus dulu membangkitkan Lazarus, Petrus pun membangkitkan orang mati. Nah, ini bagaimana mengikuti Yesus, dijadikan serupa dengan Yesus, juga dalam kuasanya, dan juga dalam penderitaannya. Cara kematian Stefanus itu mirip dengan cara wafatnya Yesus. Yaitu, seperti halnya di atas kayu salib, Yesus wafat dengan mengampuni para penyalibnya. Stefanus juga ya, seperti Yesus. Dia mengampuni mereka yang merajam dia. Dikatakan bahwa Stefanus mengatakan ampunilah mereka. Ya, mirip dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, inilah kisah kemartiran yang mau disampaikan secara detail dari Stefanus untuk menunjukkan bahwa kalau kita mengikuti Yesus, kita akan diserupakan dengan Dia. Baik dalam kuasanya, tapi juga dalam penderitaannya. Maka siap-siap. Semakin dekat dengan Yesus gitu ya. Siap-siap serupa dengan Dia dalam perjuangan, kesulitan, tapi juga dalam kuasa. Tidak hanya kesulitan loh, ada kuasa juga loh yang Yesus anugerahkan kalau kita serupa dengan Dia. Ini kurang lebih inspirasinya begitu. Luar biasa ya. Si Santo Stefanus ini keberaniannya ya Romo ya. Betul. Yang kita garis bawah ini luar biasa. Dan ya itu tetap aja dia saat dirajam pun dia tetap bicara. Itu dia, ketika dirajam pun dia tetap bicara ya, karena dia dikatakan di awal bacaan kedua tadi, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Bahkan kesulitan fisik dan kebencian ya kan, itu kan juga kesulitan psikologis ya, diteriakin, dituduh, dilempari batu, itu tidak mengurangi keberanian dia, karena itu bukan dari manusia keberaniannya, tapi dari Roh Kudus. Seperti yang nanti akan kita dengarkan dalam bacaan Injil. Kamu nggak perlu menyiapkan pembelaanmu, aku sendiri yang akan membela kamu. Yang penting yang kamu buat adalah bertahan. Yang penting yang kamu buat adalah disiplin, bertahan, dan tetap yakin. Maka dalam diri Stefanus, martir pertama yang kita kenangkan hari ini, bekerja di satu sisi kekuatan Allah, ya kan? Yaitu karunia dan kuasa yang Allah berikan kepada dia. Di sisi lain juga kemauan dia, kehendak dia untuk bertahan. Maka dalam diri orang kudus itu selalu ada dua hal yang bekerja sama. Karunia Allah dan juga kemauan manusia. Maka satu hal yang bisa kita tarik dari kisah Santo Stefanus untuk kehidupan kita di zaman ini adalah bagaimana kita bisa menyatukan kemauan kita, kehendak kita dengan karunia yang Tuhan berikan. Kan dalam banyak hal kita punya karunia. Tapi kadang-kadang kemauan kita itu tidak sesuai dengan karunia kita, karena Tuhan memberikan karunia ini, misalnya karunia ketekunan, tapi kita maunya ke yang lain, ya kan? Kemauan kita kerap kali menyimpang dari karunia yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan aku karunia misalnya bisa mendalami firman, tapi kok aku malah sering sukanya aku kok malah main game misalnya, sukanya malah melihat video-video short singkat, tak terasa 2 jam berlalu. Nah ini, Santo Stefanus bisa merukunkan karunia yang dia terima dengan kehendaknya dia. Dia pokoknya sekarang kehendakku adalah
mau dipakai untuk mewujudkan karunia Tuhan bagi sesama, sehingga sesama juga punya dampak, punya efek dari karunia yang Tuhan percayakan. Nah ini kehebatan Santo Stefanus yang juga mestinya menjadi inspirasi dan jalan hidup kita. Itu karena Santo Stefanus ini mau mendengarkan ya Romo ya apa? Pertama-tama mau mendengarkan, betul. Apa sih yang dari Tuhan yang mau gitu ya? Punya waktu untuk menyediakan telinga, baik telinga fisik maupun telinga batin untuk Tuhan maunya apa. Kadang-kadang kita nggak punya waktu kan, mau mendengarkan. Sok sibuk ya Sok Romo. sibuk. Padahal kalau itu kita latih setiap hari itu dampaknya luar biasa. Kita menjadi lebih tenang, bisa lebih kendali, lebih ada di tangan kita, dan bukan kita yang dikendalikan sama situasi. Ada banyak manfaat ketika kita seperti Stefanus menyediakan waktu untuk mendengarkan. Pertama tentu mendengarkan situasi batin kita, dan dari situ kita bisa mendengarkan suara Allah sendiri. Dan kita bisa menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah. Itu disampaikan dalam sebuah doa yang bagus sekali dari Santo Ignatius Loyola ya kan, ambillah ya Tuhan kebebasanku, pikiranku, dan juga kemauanku. Itu dia kemartiran di zaman modern ya. Dalam tanda kutip menundukkan kemauan kita dan menyerahkan kemauan kita untuk diambil dan dipakai oleh Allah seturut kehendaknya. Itu kemartiran zaman modern seperti itu. Ya. Tinggal kitanya kok ya Romo ya. Betul. Mau nggak sih gitu ya. Waktu sebenarnya ada ya Romo. Harusnya waktu itu ada. Ada. Pasti ada. Walaupun kita sok sibuk itu harusnya pasti ada. Masa 10 menit 10 menit meluangkan saja tidak ada. Pasti ada. Yang kerap kali menjadi inspirasi saya itu Ibu Teresa dari Kalkuta. Itu kesibukannya kan luar biasa. Karena rumah yang dia rawat, yang dia dampingi juga banyak. Ada rumah yatim piatu, ada rumah kematian, ada rumah untuk orang sakit, dan dia kan harus mengisi, mendampingi terus tiap hari. Tapi selalu punya waktu untuk adorasi di depan Sakramen Maha Kudus. Ada waktu untuk rosario, ada waktu untuk mendengarkan firman, ada waktu juga untuk membimbing anak-anak muda yang datang menjadi relawan. Waktu selalu ada. Maka ketika kita ngambil jarak dari kesibukan, mengambil beberapa waktu untuk hening, tiba-tiba kok waktu itu banyak sekali ya, ada ya. Tergantung kita ya sih. Iya Romo, kita break dulu ya Romo ya. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita break sejenak di sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, jumpa lagi di sesi kedua. Terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Di studio masih ada bersama kita semua, Romo Uut, dan saya, Fani, akan melanjutkan perbincangan rohani kita. Sebelumnya, bagi Anda yang ingin mengirimkan usul atau pendapat, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email orkkaj2021@gmail.com atau nomor telepon WhatsApp 0881 0251 334 38. Demikian Romo. Yuk kita lanjut ya Romo. Oke. Masih di bacaan pertama atau sudah mau? Oh, masih bacaan pertama nih masih mau saya ada. Ya? Iya, belum kelar. Inspirasi Romo. Iya. Ini kan luar biasa ya si Santo Stefanus. Gagah berani. Ya kan? Untuk kehidupan kita, apa sih Romo sebenarnya yang bisa kita teladani dari Santo Stefanus ini? Iya, untuk kehidupan, nah ini dia. Tiba-tiba muncul di benak saya tulisan dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ya. Di buku hariannya dia menulis begini, bahwa
yang menggerakkan setiap anggota gereja itu adalah cinta. Kalau tidak ada cinta, maka para rasul tidak akan pergi mewartakan Injil ke segala bangsa. Kalau tidak ada cinta, para martir juga tidak akan rela menumpahkan darah untuk imannya. Maka salah satu inspirasi yang bisa kita tarik dari Santo Stefanus adalah besarnya cinta dia pada Tuhan Yesus dan pada tubuh mistiknya yaitu gereja. Maka cinta ini yang menggerakkan. Untuk saya cinta itu berarti perpaduan antara kehendak dengan kebebasan kehendak dan pikiran ya. Kalau orang mencinta, maka pikirannya, kebebasannya, kehendaknya itu tertuju pada orang yang dia cintai. Maka bahwa Stefanus bisa menumpahkan darah untuk Yesus, berarti kan total dia untuk Yesus ya. Ini yang bisa kita teladanin, yang bisa kita inspirasikan, yang bisa kita ambil sebagai contoh dalam hidup kita. Pertanyaannya, lalu kematian macam apa yang bisa kita buat? Tidak harus menumpahkan darah ya. Mungkin kita harus menumpahkan waktu. Kembali ke waktu kan. Waktu yang bisa kita pakai untuk macam-macam. Yuk kita tumpahkan waktu kita, karena kita menggunakan waktu ini untuk berwawan hati dengan Tuhan Yesus. Misalnya dalam doa 10 menit ya, membaca kitab suci 15 menit ya. Serius, total konsentrasi selama Ekaristi. Karena terus terang, kadang-kadang kan saya walaupun imam, itu kan kadang-kadang Ekaristi juga sebagai umat ya. Mau ngambil gimana sih rasanya merayakan Ekaristi juga sebagai umat. Dan maaf kalau duduk sebagai umat, kadang-kadang saya melihat ada umat juga ketika homili itu mainan HP. Nah itu. Ya mungkin homili imamnya membosankan gitu ya. Ya nggak orang tua, nggak anak-anak ya. Kadang-kadang nunduk itu main HP. Pikiran positif saya mungkin membaca doa yang ada di HP. Atau membaca kitab suci yang ada di HP. Ya semoga tidak main ya. Nah ini, maka selama Ekaristi jagalah kekudusan perayaan Ekaristi misalnya. Ya dengan fokus pada apa yang sedang dirayakan pada saat itu. Nah, itu menjaga kekudusan, menjaga kasih kita pada Tuhan Yesus, dan juga tentu hal lain ya. Tuhan Yesus seperti yang kita temukan dalam Matius 25 ya, ketika aku lapar, ketika aku haus ya. Apakah pikiran kita juga berpusat pada mereka yang kecil dan menderita? Berani nggak kita keluar dari rasa aman kita untuk menyapa mereka? Kadang-kadang, kerap kali ya, amal kasih itu kita tunda perwujudannya karena kita malu. Malu dilihat orang. Malu ya Romo ya? Bukan enggan ya? Bukan enggan, tapi apa kata orang ya nanti kalau aku menghampiri misalnya pemulung yang duduk dan ngasih mereka makan. Kata orang apa? Apa nanti aku dianggap sok suci atau bagaimana dan seterusnya. Kadang-kadang kita malu dinilai orang untuk melakukan sesuatu yang menurut hati kita itu baik ya. Nah ini kan kematiran-kematiran kecil yang bisa kita buat, dan sekali lagi itu didorong karena cinta kita pada Tuhan Yesus, yang cinta itu sudah ditanamkan sejak kita dibaptis. Ini inspirasi Santo Stefanus. Tapi nggak perlu jauh-jauh sampai keluar, mulai juga dalam keluarga. Itu bisa kita buat ya, mengungkapkan kasih, perhatian juga kepada anggota keluarga lainnya. Dan itu inspirasi yang bisa kita timba dari kehidupan Santo Stefanus, kemartiran di zaman modern. Iya, makasih Romo ya. Balik lagi ya, waktu ada nggak gitu? Bukan berarti perhatian ke keluarga bentuk berlian, mobil, bukan ya Romo? Bukan, ya. Perhatian, kasih. Perhatian, ya kan, telinga. Nah, itu jauh lebih berharga. Langkah kecil menuju kekudusan. Soal ini Romo, kesucian saat kita berekaristi ya. Mungkin kita perlu ada edukasi ya Romo ya ke umat itu sendiri. Betul. Kita sudah zamannya begini, mungkin aja bukan cuman silent, tapi udah matikan aja gitu loh. Harusnya begitu. Lah kan kalau kita masuk bioskop aja kan ada tuh sebelum film dimulai, matikan HP untuk bisa nonton film dan nggak mengganggu yang lain. Lah sekarang kita masuk gereja malah HP kita nyalain ya. Memang bioskop lebih suci jangan-jangan. Bukan mengganggu cahayanya itu. Maka ini baik juga bahwa untuk setiap
kesempatan, setiap momen memang ada bukan ada ritual, tapi ada hal-hal yang baik kita jaga. Maka begitu masuk gereja, jangan hanya di silent, tapi juga kita matikan aja. Supaya hati kita yang hidup dalam perayaan. Wah, itu. Fokus ya, Romo. Fokus, betul. Kasihan, Yesus datang tapi kita malah main HP, kita cuekin. Aduh, itu. Ya, Romo, kita lanjut. Sekarang kita ke Injil ya, Romo. Yes. Ini maaf, saya kurang paham karena saya kurang beriman sepertinya. Kita semua harus terus semakin beriman. Iya. Ya, ini Injil memang luar biasa karena para murid dalam Injil Matius diminta untuk waspada dalam relasinya dengan dikatakan terhadap semua orang. Itu yang saya pikir begini, curiga banget sih, gitu kan, waspada ya. Waspada terhadap semua orang ya. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Ya, ini konteksnya adalah begini. Secara manusiawi, murid Tuhan Yesus ketika Injil Matius ditulis itu memang berada dalam situasi yang terjepit. Ya. Di zaman Stefanus, ketika Stefanus itu dirajam, murid Yesus itu belum mengalami penganiayaan yang sistematis. Stefanus itu dirajam karena apa? Karena dia sebagai pribadi nekat. Tidak ada yang meminta dia untuk memberi kesaksian di bait Allah bahwa bait Allah ini harus diruntuhkan. Karena sekarang pusatnya bukan bait Allah lagi, tapi Yesus yang sudah bangkit. Nggak ada yang minta dia ngomong begitu. Tapi karena cintanya yang berkobar-kobar akan Yesus, dia mengatakan itu. Dan yang membuat orang Yahudi sakit hati adalah dia itu bukan kelahiran Yerusalem. Dia itu bukan kelahiran Tanah Suci. Dia itu orang Yahudi yang lahir di luar Tanah Suci. Maka kan yang pertama-tama menyeret dia kan dikatakan orang-orang dari golongan libertini, yaitu orang Yahudi diaspora yang ada di luar Tanah Suci. Nah, itu yang bikin orang sakit hati itu siapa sih kamu? Baru datang, baru masuk ke Tanah Suci ini, bukan kelahiran sini, minta supaya bait Allah dihancurkan, gimana nggak sakit hati coba? Nah, di luar Stefanus, orang-orang Yahudi yang mengikuti Yesus nggak ada masalah, no problem. Mereka bisa berdoa di sinagoga, mereka bisa berdoa di bait Allah, mereka bisa ikut mengorbankan persembahan dan minta doa kepada imam Yahudi, nggak ada masalah. Itu di zaman Stefanus. Tapi mulai di zaman Matius, ketika Injil ini ditulis, keadaannya berubah. Sekarang semua orang Kristen, baik Yahudi maupun non-Yahudi, itu dilarang berdoa bersama orang Yahudi. Gara-gara peristiwa itu ya, Romo. Gara-gara ngikutin Yesus. Jadi dalam sejarah di tahun 80 Masehi, jadi setelah Yerusalem dihancurkan, ada konsili khusus para rabi yang namanya konsili Yamnia. Karena diadakan di kota Yamnia. Mereka perlu mendefinisikan orang Yahudi itu siapa. Lalu muncullah satu daftar bahwa ini loh yang Yahudi dan ini yang bukan. Dan orang Kristen pengikut Yesus, walaupun dia Yahudi, tidak dianggap sebagai orang Yahudi. Posisinya seperti itu. Maka orang Kristen, baik Yahudi maupun Yahudi, sudah tidak dianggap, tidak diterima lagi dalam bait Allah, dalam sinagoga. Dikeluarkan. Maka mungkin itu bisa membantu kita, waspadalah terhadap semua orang. Mereka yang dulu kamu pandang akrab, sekarang mungkin tidak akrab lagi. Karena perbedaan itu ya. Gara-gara kita mengikuti Yesus. Konteksnya seperti itu. Ingat, penulis Injil Matius itu adalah orang Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Bisa jadi dia pun mengalami pengucilan, mengalami pembuangan. Maka dia seolah-olah mau mengatakan ini loh konsekuensinya. Yang dulu kamu anggap akrab, dekat, bahkan dalam keluarga kan, sekarang akan menolak kamu, bahkan membunuh kamu. Karena perbedaan jalan hidup, perbedaan keyakinan. Ini kita mau dikuatkan oleh hal ini. Itu untuk zaman Injil Matius ditulis. Pertanyaannya apa inspirasinya untuk kita saat ini? Salah satu inspirasi yang bisa kita tarik adalah bahwa kita diminta untuk mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan relasi sesama manusia. Kadang-kadang kita mengandalkan manusia. Saya dekat dengan dia,
Dan bahkan tidak hanya mengandalkan manusia, kita malah berupaya supaya dekat dengan manusia-manusia tertentu yang punya jabatan, yang punya kuasa. Biar ikut terangkat martabat kita, jabatan kita, kuasa kita. Nah ini, maka perintah sabda Tuhan, waspadalah terhadap semua orang, mengingatkan kita. Berbahagialah mereka yang mengandalkan Yahweh, mengandalkan Allah, dan tidak mengandalkan manusia. Karena kalau mengandalkan manusia tidak proporsional, hasilnya kecewa. Iya. Ya kan? Itu. Maka hari ini kita diundang untuk mengandalkan Tuhan, tidak hanya mengandalkan, tapi mencintai Tuhan di atas segalanya, seperti Stefanus. Maka bukan berarti bahwa ayahmu akan menyerahkan kamu dan seterusnya. Itu bukan berarti Tuhan Yesus memerintahkan keluarganya bubar, tidak. Tetapi kalau kita dalam relasi-relasi, juga dalam keluarga, mungkin mengalami konflik, mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, jangan putus asa. Karena ada Yesus, andalkan Dia. Dan kalau kita mengandalkan Dia, dalam waktu yang sudah direncanakan, kita bisa mungkin rukun kembali berdamai kembali, harmoni kembali. Karena Tuhan yang menjadi batu penjuru yang menyatukan batu-batu yang berbeda-beda itu. Begitu. Romo, bagus banget ya. Yesus, engkaulah andalanku, begitu. Betul. Ya Romo ya. Sahabat terkasih, kita sudah selesai. Tadi Romo sudah membuat closing statement-nya bagus banget. Yesus adalah andalan kita dengan waktu yang kita tidak pernah tahu ya. Betul. Romo ya. Endingnya juga pasti yang terbaik itu buat kita. Betul. Bahagiaku terikat pada Tuhan, ya kan? Baik, sahabat terkasih, kita akan tutup pertemuan Oase Rohani Katolik pada edisi hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat. Baik. Mari Fani dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, dalam suasana dan sukacita kelahiran Yesus Putramu ke dunia, kami mengucapkan syukur untuk momen kebersamaan di tengah permenungan firman-Mu pada kesempatan ini. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang semakin terbuka untuk Kau miliki, untuk Kau kuasai, dan Kau jadikan alat seturut kehendak-Mu, agar semakin banyak orang memuliakan Engkau, yang adalah Allah penuh kasih dan kuasa. Jadikan kami pribadi-pribadi seperti Santo Stefanus, yang mau mencintai-Mu di atas segalanya. Demi Yesus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas dan karya pelayanan yang Tuhan percayakan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Fani. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan sepanjang acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam damai.